Oke, cek. Oke, analisa market untuk closing day hari ini, mulai dari mata uang, forex, USD Japanese Yen masih sama minggu lalu dan minggu sekarang, masih di bawah potensi resisten dan juga masih di atas support now. Jika USD Japanese Yen ini bakal sell off dari short setup ini, itu akan menandakan pelemahan dolar. Namun juga bisa juga penguatan yen. Kita harus ngelihat pair mata uang yang lain juga, mengetahui apakah itu yen carry trade atau pelemahan atau penguatan dolar. Bearish untuk USD Japanese Yen selama berada di bawah $129, bullish selama berada di atas 127. Bisa aja bakal sideways di sini. Aussie, Aussie ini time frame weekly complete, oh belum, oh ya sudah complete short target untuk weekly-nya. Ini udah complete dan kemungkinan next major move short untuk weekly-nya itu tradisional short. Kita sekarang untuk Aussie sudah berada di counter trend red long daily. Dia sempat sloppy di sini, blow up target. Dia kemungkinan di sini akan bermain di ekstensi long, dan kalau ini gagal kemungkinan kita bakal pullback ke full retracement. Oke, ini lagi satu sugesti bahwa kemungkinan bakal ada pelemahan dolar jika Aussie rally up, maka dolar melemah, atau dia bakal pullback ke full retracement dan rally up, maka dolar akan melemah. Bullish selama berada di atas 69096 dolar untuk Aussie. Euro time frame daily nya traditional short dan tensi selama berhasil mencapai target dan sekarang sedang squeeze up ke next tension daily resistance. Sebelumnya dia sudah nge-break series yang kecil tensi, dan setelah trend break itu euro memulai counter trend daily up-nya. Ini kayak Aussie kemungkinan bakal red full retracement atau ekstensi dari high long setup sebelumnya. Untuk euro bullish selama berada di atas 1,04281 dolar. Ini juga sugesti bakal ada pelemahan dolar jika euro pullback ke support atau full retracement supportnya dan naik, itu akan menjadi pelemahan dolar. British pound ya short ekstensi sama seperti euro dan sekarang sedang counter trend rally up menuju next resistance ekstensi. GBP juga punya sama dengan euro, tradisional counter trendnya nge-blow up target, mungkin akan menjadi ekstensi atau full retracement. Bullish selama berada di atas 1,22867 dolar. Dan lagi-lagi ini juga sugesti kemungkinan ada pelemahan dolar. Dia bisa mempertahankan supportnya ketika pullback. Lanjut ke DEX. Mulai juga dari fix biasa. Nah, ini fix kontrak continue-nya atau call X ya. Di sini kita bakal roll over. Jadi pagi ini kemungkinan bakal naik langsung di atas 50% karena kita simulasikan di kontrak bulan Juni ya. Ini anchor yang sama, dia berada di atas 50%. Ini anchor yang sama, 340 2665. Kemungkinan pas reopen nanti kemungkinan call X ini nanti bakal di atas 27 dolar. Kita simulasikan di sini dia masih berada di atas support dan previous low. Kalau memang ini bakal up rally, itu akan menjadi bearish skenario untuk
indeks untuk risk aset, untuk indeks dan kripto. Jika dia terus sell off atau bahkan nge-break support-nya, maka indeks dan risk aset bakal terus squeeze up atau rally up naik ke resisten yang lebih besar. Kalau di intraday, fix di sini nge-trade Friday high atau Jumat high di hari Jumat ke low di bulan Senin, di hari Senin, dan dia nge-trade ekstensi yang front run di 382, dan di sini belum capai target. Jadi di intraday dia masih short. Intraday masih short, itu yang membuat indeks risk aset masih dalam counter trend longnya juga. Fix short, risk aset long. Jadi untuk konfirmasi support di daily tadi, konfirmasi support ini fix harus ngebreak shortnya, intraday shortnya. Ini bukan ekstensi, kita tarik ke full, karena di ini short of the week gitu ya, high of the week, low of the week. Kalau dia bisa ngebreak 28, bisa ngebreak 28.737 dolar, maka itu akan menjadi konfirmasi support di daily. So far di intraday kita masih berada di bearish setup, fix bearish, S&P, Nasdaq, Dow bullish. Ini S&P time frame daily. S&P bisa aja sekarang dia bakal squeeze ke full retracement daily-nya, bisa aja bakal naik ke 4.300. Nggak tahu ya, mau tergantung fix. Kalau kita lihat di sini dia sudah menyelesaikan target daily short, ntar bakal squeeze ke tradisional atau full retrace. Mau tergantung fix, apakah dia akan mempertahankan daily supportnya apa enggak. Di time frame 4 jam kita punya tradisional series short di sini yang benar-benar rapi. Yes, ini daily resistance selanjutnya masih bearish selama berada di 4.131 dolar, tapi di intraday kita punya long of the week. Jadi low di hari Senin ke most recent high hari ini tadi. S&P nge-trade 50% longnya, walaupun di atas sekarang ini ada resisten ini nggak bisa dikonfirmasi selama dia nggak bisa nge-break long of the week-nya. Jadi masih bullish untuk S&P selama berada di atas 4.017, atau selama fix berada di bawah 28 dolar. S&P bullish. Sama juga dengan indeks lainnya. Nasdaq kita lihat di sini dia sedang menyelesaikan target shortnya juga di daily-nya, sedang menyelesaikan target shortnya saja dia bakal melakukan full retracement naik ke 14.228, atau ngebuat tradisional naik ke 13,4. Time frame 4 jam kita punya daily resistance yang sama dengan S&P, tapi di intraday Nasdaq nge-trade low of the week to high of the week. Jadi resisten yang di atas ini nggak bakal bisa dikonfirmasi selama intraday longnya nggak di break. Jadi masih bullish selama ada di atas 12.325 dolar. Dow juga sama. Dow di sini juga sudah menyelesaikan target short daily-nya. Mungkin bakal squeeze full, atau mungkin bakal squeeze dari ATH. Mau tergantung fix apakah dia akan mempertahankan daily supportnya
atau enggak. Nah, di YM atau di Dow juga nge-trade high of the week to low of the week. Sorry, low of the week to high of the week. Sama kayak S&P, Dow juga nge-trade long of the week-nya. Nasdaq juga. Di resisten yang di atas ini nggak bisa dikonfirmasi selama YM masih di atas 32 182. Lanjut ke Bitcoin. Nah, Bitcoin di daily masih berada di bearish setup. Berada di bearish setup. Itu juga masih di bawah resisten daily extensi short. Sayangnya di sini dia cuma ranging untuk minggu ini. Jadi dia sudah dia punya front run di sini ya. Atau di 382 tuh break long, break short, dan ngebreak long lagi. Jadi bakal ranging doang di sini. Yang bisa kita lihat sekarang kemungkinan dia bakal melakukan full retracement, dan harus ngelihat karena BTC ini termasuk risk asset, kita juga harus ngelihat fix. Fix kalau dia berhasil mempertahankan support daily-nya ini tadi dan rally up ngebreak resisten yang ada di atas, maka semua counter trend long yang ada di risk asset termasuk BTC bakal selesai. Jika fix fix terus sell off bahkan mungkin ngebreak daily supportnya ke BTC dan maka risk asset dan termasuk BTC bakal lanjut rally up menuju resisten yang lebih besar. Tetap perhatikan fix dan itu aja dolar. Kalau dolar melemah, risk asset kemungkinan bakal terus rally up. Sama kayak Ethereum juga berada di daily tensi short, kiri selama berada di bawah 2316. Tetap lihat fix dan mata uang kekuatan dolar. Lanjut ke gold. Gold di sini masih juga berada di bawah daily ekstensi short. Ini sama kayak euro sama GBP. Sebelumnya gold sama kayak euro dia ngebreak mini ekstensinya, itu mulai counter trend long. Di sini dia gagal mempertahankan ekstensi, karena bakal melakukan full retracement. Untuk gold ini udah juga dekat banget dengan resisten daily, jadi dia belum menyentuh ya. Ini long ini masih valid, counter trend ini tergantung mata uang yang lain. Kalau dolar kembali menguat, kemungkinan ini bakal gagal long setup of the week untuk gold. Bullish selama berada di atas 1.804 dolar untuk gold. Crude oil di minggu lalu minggu lalu pas di hari Senin dia punya setup long seperti ini, dan sebelum close dia punya ekstensi itu berhasil dipertahankan di hari Senin, mencapai target, dan kita gunakan anchor yang sama lagi untuk next jet move-nya. Sebelumnya dia juga sudah ngebreak ekstensi, variasi ekstensi yang gue jelasin tadi sore. Kemungkinan juga bakal ada counter trend short menuju support. Untuk crude oil bullish selama berada di 100, bullish selama berada di atas 109,91 dolar. Jadi untuk kunci dari market ini ada di fix. Kalau fix bisa
pertahankan daily supportnya dan berhasil ngebreak ini, ngebreak resisten intraday shortnya, maka counter trend rally up di risk asset dan mungkin mata uang gold, crude oil juga bakal selesai. Oke, selama fix masih berada di bawah $28, kita masih bisa terus rally up menuju resisten yang lebih besar atau bahkan bullish.